Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Story Yuli. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nando yang memiliki nama lengkap Nando Kusumawardana menikah dengan Mega Suryadi Dewi. Rumah tangga mereka telah berjalan lebih dari 3 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2023, pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing berusia 3 tahun dan 1 tahun. Hubungan Nando dan Mega bermula sejak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Mereka merupakan teman seangkatan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Keduanya juga diketahui lahir pada tahun 1999 dan dari lingkungan sekolah itulah benih asmara mulai tumbuh di antara mereka. Setelah lulus pada tahun 2017, hubungan keduanya tetap berlanjut. Nando memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan langsung bekerja. Dia sempat bekerja sebagai instruktur di sebuah lembaga pelatihan kerja di wilayah Bekasi. Selain itu, Nando juga pernah bekerja di perusahaan manufaktur kendaraan roda 4 sebagai operator pengecatan, meski statusnya masih sebagai karyawan kontrak. Sementara itu, Mega juga mulai menekuni dunia kerja. Dia aktif mempromosikan berbagai produk kosmetik. Setelah 1 tahun lulus sekolah, Mega memutuskan untuk menikah dengan Nando pada Februari 2020. Pada tahun yang sama, pasangan muda ini langsung dikaruniai seorang anak. Keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kampung Cikadokan, RT 4 RW 11, Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Membangun rumah tangga di tengah masa pandemi COVID-19 tentu membawa banyak tantangan. Namun di tengah situasi tersebut, karir Mega justru mengalami perkembangan pesat. Dia banyak mempromosikan produk kecantikan secara daring. Kemampuannya dalam menjual dan mengenakan produk membuat karirnya terus menanjak. Mega sempat bekerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di bidang kecantikan. Selain bekerja di perusahaan, Mega juga aktif membuat konten kecantikan yang diunggahnya ke Facebook, TikTok, dan Instagram. Seiring waktu, Mega dipercaya menjadi seorang beauty advisor, yaitu tenaga profesional yang bertugas membantu pelanggan memilih produk kecantikan yang sesuai. Dari pekerjaannya tersebut, pendapatan Mega diketahui terus meningkat. Dari luar, kehidupan rumah tangga pasangan ini terlihat bahagia dan mapan. Mega pun kerap membagikan momen kebersamaan keluarga kecilnya di media sosial. Setelah lebih dari 3 tahun menikah, anak kedua mereka pun lahir. Dalam salah satu unggahannya, pasangan muda ini terlihat berfoto bersama di depan sebuah pura dengan mengenakan pakaian adat Bali. Namun apa yang ditampilkan di media sosial ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Di balik unggahan yang terlihat romantis, terdapat konflik besar dalam rumah tangga mereka. Salah satu persoalan utama yang disebut menjadi pemicu adalah perbedaan pendapatan, di mana penghasilan Mega terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, kondisi berbeda justru dialami oleh sang suami Nando. Hingga saat itu, Nando masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Penghasilannya dinilai jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan Mega. Gaji yang diterima Nando hanya setara dengan upah minimum regional sekitar 3 juta rupiah per bulan. Menyadari penghasilannya terbatas, Nando berusaha menambah pemasukan dengan bekerja sebagai pengemudi ojek online di waktu luang. Namun penghasilan tambahan tersebut dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Dari sinilah masalah mulai muncul. Pertengkaran antara Nando dan Mega semakin sering terjadi, terutama terkait persoalan ekonomi. Dalam keterangannya, Nando mengaku sakit hati karena kerap dibandingkan soal pendapatan. Penghasilan Mega disebut bisa mencapai 12 juta rupiah per bulan, bahkan lebih. Sementara dirinya hanya memperoleh sekitar 3 juta rupiah per bulan. Nando juga mengaku kerap mendapat ejekan dan hinaan saat terjadi pertengkaran. Kondisi rumah tangga mereka pun semakin memburuk dalam beberapa bulan berikutnya. Puncak pertengkaran terjadi pada 7 Agustus 2023. Saat itu kembali terjadi cekcok hebat antara keduanya. Selain masalah pendapatan,
Mega menuduh Nando sering meminjam uang secara diam-diam. Mega mengaku sudah lelah harus terus menanggung dan membayar utang suaminya. Keributan tersebut bahkan terdengar oleh para tetangga sekitar. Dalam pertengkaran itu, sempat terdengar Mega mengucapkan kalimat bernada emosi yang menunjukkan rasa lelahnya selama ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara benturan keras ke arah tembok, sebelum suasana mendadak menjadi hening. Setelah kejadian tersebut, Nando diketahui keluar dari rumah kontrakan dan mengunci Mega di dalam. Pemilik kontrakan yang mendengar keributan akhirnya datang ke lokasi. Saat itu, Nando sudah tidak berada di tempat. Pemilik kontrakan bernama Dewi kemudian membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Dia mendapati Mega dalam kondisi lebam. Melihat kondisi tersebut, Mega diajak untuk segera mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian yang dialaminya, Mega kemudian melaporkan kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta ke pihak kepolisian. Laporan itu didukung dengan hasil visum sebagai bukti dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Namun belakangan diketahui bahwa laporan tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti. Hal ini membuat Mega semakin kecewa. Kekecewaan itu tidak hanya karena laporan yang tidak kunjung ditindaklanjuti, tetapi juga karena sikap pihak keluarga suami. Pasca dugaan kekerasan tersebut, Mega mengaku justru disalahkan oleh mertuanya. Merasa tidak mendapatkan perlindungan, Mega akhirnya meluapkan kekesalan dan kekecewaannya melalui unggahan di media sosial. Beberapa unggahan di media sosial sempat menunjukkan kondisi emosional Mega setelah konflik rumah tangganya. Namun setelah semua peristiwa itu terjadi, Mega diketahui membatalkan niatnya untuk berpisah dengan Nando. Keputusan tersebut diambil setelah Nando meminta maaf dan memohon agar tidak terjadi perceraian. Selain itu, Mega juga mempertimbangkan masa depan kedua anak mereka yang masih kecil. Meski demikian, menurut keterangan kakak kandung Mega, Dede Suryana, dugaan kekerasan yang dilakukan Nando bukanlah kejadian satu kali. Dia mengaku telah beberapa kali memergoki tindakan kekerasan tersebut. Hal senada juga disampaikan pemilik kontrakan yang kerap mendengar pertengkaran di rumah tangga pasangan itu. Bahkan Mega sempat disarankan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya demi keselamatan. Waktu pun terus berjalan. Meski keduanya telah saling meminta maaf, konflik di antara mereka rupanya belum sepenuhnya selesai. Rasa kesal dan kecewa masih tersisa di masing-masing pihak. Pada tanggal 8 September 2023, Nando datang seorang diri ke rumah orang tua Mega yang berada di perumahan Tridaya Indah Estate 1, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat itu Nando mengantarkan kedua anaknya dan mengatakan bahwa Mega telah berangkat bekerja. Ibu Mega tidak menaruh curiga karena kedua cucunya memang sering dititipkan saat Mega bekerja. Biasanya Mega akan menjemput anak-anaknya pada sore hari. Jarak rumah kontrakan Mega ke rumah orang tuanya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Namun pada sore hari itu ada hal yang terasa berbeda. Hingga menjelang petang, Mega tidak kunjung datang. Ibu Mega, Linda, kemudian mencoba menghubungi putrinya melalui telepon. Telepon tersebut justru dijawab oleh Nando yang mengatakan bahwa Mega sedang sibuk dan akan menjemput anak-anak setelah makan malam. Meski begitu, hingga tengah malam Mega tetap tidak datang. Karena merasa khawatir, keesokan paginya Linda berinisiatif mendatangi rumah kontrakan Mega. Sebelumnya dia sempat singgah ke pasar untuk berbelanja. Setibanya di rumah kontrakan, Linda memanggil nama anak dan menantunya, namun tidak mendapatkan jawaban. Dia kemudian mencari kunci cadangan yang biasa disimpan di rak sepatu. Kunci tersebut masih berada di tempatnya. Saat masuk ke dalam rumah, kondisi terlihat sepi dan tidak berpenghuni. Linda lalu menuju kamar tidur yang hanya dipisahkan oleh sebuah lemari. Di dalam kamar, dia melihat Mega terbaring di atas
atas kasur dengan tubuh tertutup selimut. Ketika dibangunkan, Mega tidak memberikan respon. Saat Linda menyentuh kening putrinya, kondisinya terasa sangat dingin. Seketika itu juga sang ibu menyadari bahwa putrinya telah meninggal dunia. Dalam kondisi panik, Ibu Linda berlari keluar rumah kontrakan untuk meminta bantuan tetangga. Saat itu yang keluar adalah suami dari pemilik kontrakan. Pria tersebut kemudian masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan. Sementara Ibu Linda menangis dan tidak sanggup menyaksikan langsung. Ketika selimut yang menutupi tubuh Mega dibuka, terlihat adanya luka sayatan di bagian leher. Dari kondisi tersebut dipastikan bahwa Mega telah meninggal dunia pada pagi hari itu. Tidak lama kemudian, suasana di sekitar lokasi kejadian semakin ramai. Aparat kepolisian datang ke rumah kontrakan dengan membawa Nando dalam kondisi tangan terborgol. Diketahui Nando menyerahkan diri kepada polisi dengan didampingi kedua orang tuanya. Di hadapan ibu mertua dan pemilik kontrakan, Nando terlihat tertunduk dan tidak berani menatap siapapun. Sementara itu, kabar kejadian tersebut dengan cepat menyebar ke masyarakat. Sempat beredar isu bahwa Mega dihabisi di depan kedua anaknya. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan Nando, peristiwa itu terjadi saat kedua anaknya sedang tertidur di ruang depan rumah. Kepada penyidik, Nando mengaku melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 atau sehari sebelum dia mengantarkan anak-anaknya ke rumah ibu mertua. Malam itu sekitar pukul 9 malam, pertengkaran kembali terjadi di antara keduanya di ruang tengah karena mempermasalahkan ekonomi dalam keluarga. Lalu pada pukul 10 malam, Nando menampar dan menyeret tubuh Mega ke dapur. Nando lalu mengambil pisau dapur dan menyayat leher Mega berkali-kali hingga pisau patah. Aksi itu dilakukan ketika kedua anaknya sedang tidur di ruang tamu, sementara ruang tempat kejadian terpisah oleh sekat berupa lemari, sehingga dipastikan anak-anak tidak melihat kejadian tersebut. Setelah itu, Nando menggendong jasad istrinya ke kamar mandi, lalu memandikan jenazah Mega hingga bersih. Nando juga mencuci pakaian Mega dan mengepel lantai rumah yang penuh dengan cairan merah. Setelah kejadian tersebut, Nando mengaku menyesali perbuatannya. Tubuh Mega kemudian dibersihkan dan diletakkan di atas kasur, lalu ditutupi selimut hingga batas leher. Malam itu, Nando tidur bersama kedua anaknya dan jasad istrinya di dalam rumah. Keesokan harinya, Jumat tanggal 8 September 2023, sebelum mengantarkan anak-anak ke rumah ibu mertua, Nando sempat mencuci pakaian yang terkena noda merah dan memasak untuk anak-anaknya. Pemilik kontrakan yang melihat aktivitas tersebut tidak menaruh kecurigaan. Siang harinya, Nando mengantarkan kedua anaknya ke rumah orang tua Mega. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, Mega tidak kunjung datang untuk menjemput hingga malam hari. Keesokan paginya, Ibu Linda akhirnya mendatangi rumah kontrakan tersebut dan menemukan putrinya telah meninggal dunia. Isu lain yang sempat beredar menyebutkan bahwa salah satu anak Mega sempat memainkan genangan cairan merah sang ibu. Namun pihak kepolisian kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Anak tersebut hanya tidak sengaja menyentuhnya dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kini Nando harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selain perkara pembunuhan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dilaporkan juga tetap diproses dan akan menjadi pertimbangan pemberat hukuman. Nando dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman hukuman yang dihadapi adalah maksimal 20 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Demikian akhir kisah rumah tangga Nando dan Mega. Di media sosial mereka tampak harmonis dan bahagia. Namun di balik itu semua, tersimpan konflik dan masalah serius yang berujung pada tragedi memilukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.